Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 19. Kevin telah berhasil memberikan pengertian ke ibunya. Dia kembali ke rumahnya, merasa sangat bersalah atas perlakuannya ke istrinya. Menik sedang membereskan piring yang kotor, dan Kevin memeluk istrinya dari belakang. "Maafkan aku sayang," ujarnya bersalah. "Aku telah menuduhmu bahkan memarahimu. Tidak berpikir panjang ketika mengatakan itu semua," ujarnya menyesal. Menik melepaskan tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya dan menatap wajah suaminya. "Aku sudah memaafkanmu." "Terima kasih sayang." Kevin ingin mendaratkan ciuman di bibir istrinya, tapi Menik menutup mulut suaminya dengan telapak tangannya. "Sebelum memarahiku, lebih baik selidiki dulu. Jangan terlalu cepat memutuskan sesuatu," sindir Menik. "Iya sayang, aku salah." Kevin ingin mengecup bibir istrinya, dan lagi-lagi Menik menutup mulut suaminya dan berlalu. "Sayang, katanya sudah memaafkan, tapi kenapa aku tidak boleh menciummu?" protes Kevin dan mengikuti istrinya ke kamar. Kevin kembali menarik istrinya. "Jangan seperti ini. Lusa aku akan berangkat ke Inggris," ujarnya. "Kenapa?" tanya Menik penasaran. "Aku akan mengantarkan mama dan akan menjelaskan ke keluarga tentang aturan mereka yang sangat menyulitkan, bahkan menjadi beban," jelasnya. "Ya sudah, hati-hati." "Hanya itu?" tanya Kevin heran. "Muah." Menik mengecup suaminya, dan Kevin membalas kecupan itu menjadi ciuman panjang, dan berlanjut membuat adiknya cinta. Keesokan harinya, Zira dan keluarganya telah kembali berlibur. Sultan Haki harus kembali ke negaranya untuk mengurus acara lamaran yang akan dilakukan minggu depan dan diadakan di mansion. Tempat itu atas permintaan Nyonya Amel. Sebenarnya Zira enggan melakukan acara di mansion, karena kenangan Zira dan Ziko masih tetap ada di dalam benaknya, bahkan sangat sulit untuk dilupakan. Zelin dan Koko telah kembali lebih awal, dan semua karena perintah Nyonya Amel. "Mama, ada apa?" tanya Zelin yang baru saja tiba dari berlibur. Lebih tepatnya hanya menumpang tidur, karena dia dan Koko tidak melakukan apapun. "Kak Zira akan dilamar," sahut Nyonya Amel. "Apa?" Zelin kaget. "Siapa yang melamar Kak Zira?" tanyanya penasaran. "Sultan Haki." Zelin langsung mengerutkan dahinya. "Kenapa harus dia? Bukannya Mama dan Kak Zira telah mewanti-wantiku untuk selalu menjaga jarak dengan pria itu. Kenapa sekarang malah akan menjadi keluarga?" tanyanya bingung. Awalnya Mama juga berpikiran demikian, tapi Triple Z sangat menyukai Sultan Haki. Keberadaan Sultan Haki membuat warna baru untuk Triple Z. "Apa pendapat Kak Zira?" tanyanya lagi. Mama tahu kalau Zira menerima Sultan Haki karena terpaksa, demi anak-anaknya. "Kasihan Kak Zira," ujarnya. "Maafkan Mama, karena Mama bulan madu kalian batal." Zelin hanya tersenyum simpul, tidak mengiyakan ataupun mengatakan sesuatu atas permintaan maaf mamanya. Di dalam rumahnya, Zira kembali menangis, merasa sangat bersalah atas pengkhianatan cintanya ke Ziko. "Ya Allah, jika memang suamiku telah meninggal, tunjukkan kepadaku. Tapi jika dia masih hidup, kirim kembali kepadaku. Apapun kondisinya, tetap aku menerimanya." Zira berdoa dalam hati. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. "Siapa?" tanya Zira sembari mengusap air matanya. "Ada Pak Kevin di depan," sahut Bi Inah. "Sebentar, Bi," sahut Zira sembari mencuci wajahnya agar tidak terlihat Kevin jika dia telah menangis kembali. Zira keluar beberapa saat dan Kevin masih setia menunggunya. "Kapan Nona balik dari berlibur?" tanyanya. "Beberapa jam yang lalu." "Ada apa?" tanya Zira balik. "Saya mau izin cuti beberapa hari." "Mau kemana?" "Ke Inggris. Mau mengantarkan Mama," sahutnya. Zira menganggukkan kepalanya. "Apa Nona baik-baik saja?" Ternyata Kevin memperhatikan ekspresi Zira yang tidak ceria. "Aku sudah menerimanya." "Maksud Nona apa?" Kevin bingung. "Aku menerima lamaran Sultan Haki," ulangnya lagi. "Saya ikut senang mendengar kabar itu, dan saya harap Nona juga bahagia." "Entahlah, aku tidak merasa bahagia sama sekali. Lamaran ini seperti tidak nyata bagiku." "Saya mengerti karena Nona masih sangat mencintai Tuan Ziko. Tapi mulai sekarang pelan-pelan lupakan Tuan Ziko. Saya yakin pasti lambat laun bisa." Hanya terdengar helaan nafas Zira. "Semoga saja," sahutnya sedih karena harus melupakan cinta yang begitu dalam, bahkan mengubur cinta itu dalam-dalam.
Kapan lamaran yang dilakukan? Tanya Kevin. Minggu depan. Aku harap kamu sudah kembali, ujar Zira. Saya akan usahakan pulang lebih awal. Tidak ada percakapan antara keduanya, dan Kevin pamit untuk pulang. Di rumah sakit jiwa, perawat merencanakan kebebasan Ziko dengan menjelaskan satu persatu waktu perawat membuka ruangan Ziko dan waktu mereka kabur. Kunci ruangan hanya ada di pos security dan aku harus mengambil kuncinya nanti malam, jelasnya. Tapi aku membutuhkan bantuanmu. Perawat menjelaskan apa yang harus dilakukan Ziko. Malam hari, selesai makan malam, Ziko dan pasien lainnya kembali ke kamarnya dan perawat yang berjaga duduk dan beristirahat di ruang perawat. Mereka hanya mengecek pada jam tertentu. Ketika tengah malam, security akan mengecek koridor rumah sakit, termasuk lorong tempat pasien dirawat. Ketika security berjalan di lorong, Ziko mulai teriak dan membuat kebisingan di sana. Dan tentu saja security dan perawat sibuk menenangkan Ziko. Dan di pos security, perawat wanita menukar kunci ruangan Ziko dengan yang lain. "Hei, diam!" teriak perawat pria, tapi Ziko tetap saja teriak. "Ambil kunci ruangannya," titah perawat pria ke security. "Sepertinya kamu meminta pukul," seru perawat pria. "Katanya nggak gila, lalu ini apa?" Perawat itu mengejek Ziko. Security telah sampai di posnya, mengambil kunci ruangan, dan kembali ke lorong tempat para pasien dirawat. Meletakkan kunci ke lubang pintu besi, tapi pintu tidak terbuka. "Kenapa?" tanya perawat pria. "Kok nggak bisa?" ujar security. "Kamu salah kunci nggak?" tanya perawat. "Enggak, ini nomor ruangannya." Security menunjukkan gantungan kunci yang tertera nomor ruangan tempat Ziko. Ziko mendengar percakapan itu, dan saatnya dia diam seperti arahan perawat wanita, yang berarti kunci ruangan Ziko aman bersama perawat. "Aneh, kenapa tidak bisa? Apa jangan-jangan ada yang mengganti?" ujar perawat pria dan langsung curiga ke perawat wanita. Beberapa hari yang lalu dia melihat Ziko dan perawat wanita seperti membicarakan sesuatu. Security dan perawat pria berlalu dan menuju mes para perawat. Dengan gampang perawat itu menemukan kamar perawat wanita, menggedor pintu kamar dengan sangat kuat. Lama tidak ada sahutan dan akhirnya pintu dibuka. "Ada apa ini?" Wanita itu berakting seperti sedang bangun tidur, dengan rambut acak-acakan dan menguap. "Minggir kamu!" Perawat pria dan security menggeledah kamar itu. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Perawat wanita teriak seperti tidak tahu menahu. "Di mana kamu menyimpan kunci ruangan pasien 0115?" tanyanya marah. "Hei, seharusnya aku yang tanya, kamu yang jaga malam. Kenapa kamu malah melemparkan ke aku? Seolah-olah aku bersalah," seru perawat wanita. Tatapan security beralih ke perawat pria. "Jangan-jangan kamu melakukan, terus menuduhku agar kamu aman." Perawat pria gelagapan. "Sebenarnya apa motif kamu?" Perawat wanita mendesak perawat pria agar kecurigaan security beralih ke yang lain, bukan dia. "Aku tidak melakukan apapun," pria itu gugup. "Kita cari kunci itu lagi," ujarnya ke perawat dan berlalu diikuti security. Perawat wanita senang karena kunci aman bersamanya dan diletakkan di dalam bra miliknya. Keesokan paginya, perawat wanita membawa kunci itu ke pasar terdekat dan membuat duplikat. Ketika kunci duplikat telah jadi, kunci yang satu diletakkan dekat pos security, seolah-olah kunci itu terjatuh. Kepala rumah sakit telah mendengarkan kabar itu dan memerintahkan semua perawat untuk mencari kunci ruangan Ziko. Sebenarnya dia mempunyai duplikat, tapi dia tetap mengarahkan perawat untuk mencari kunci. Dan kunci ditemukan perawat lain di dekat pos security. Dan security mendapatkan amukan dari kepala rumah sakit. Ziko dan pasien lainnya telah keluar dari ruangannya dan menikmati sarapannya yang kesiangan. Perawat wanita mendapatkan shift siang, jadi dia akan menjelaskan ke Ziko pada saat siang hari. Siang hari ketika Ziko dan pasien lainnya makan siang, perawat wanita menghampiri setiap pasien, bahkan menyuapi pasien yang tidak mau makan dan berhenti ke Ziko. "Aku akan menyuapimu, biar perawat lain tidak mencurigai kita," ujarnya. "Kunci telah aku duplikat." Perawat meletakkan kunci di bawah piring stainless yang ada di depan dia dan Ziko. Ziko langsung menyimpannya. Keluar dari sana beberapa hari lagi, tepatnya sebelum security berkeliling lorong rumah sakit, jelasnya. "Aku telah meletakkan pakaian ganti untuk kamu di toilet, tepatnya di atas plafon. Cari toilet paling ujung di atasnya aku meletakkan," jelas perawat sembari menyuapi Ziko. "Aku akan memberi kode kapan kamu keluar dari ruangan, dan aku menunggumu di simpang jalan," jelas perawat. Waktu yang ditunggu telah tiba. Ziko terlihat cemas ketika dia akan kabur dari rumah sakit itu. Menunggu di ruangan membuatnya cemas.
Teng, teng. Sebuah tiang dipukulkan sebanyak 3 kali. Dan itu tanda untuk Ziko keluar dari ruangannya. Membuka kunci pintu dalam keadaan meraba. Ting, kunci itu terlepas dari tangan Ziko. Mencoba meraih tapi tidak dapat. Dan Ziko tambah gugup ketika waktunya terbuang hanya untuk mengambil kunci yang ada di luar ruangannya. Ziko memukul kepalanya agar dapat berpikir. Dan dia melihat sendal yang ada di kakinya. Memegang sendal dengan salah satu tangannya dan mengarahkan kunci ke dekatnya. Perawat wanita yang sedang menunggu di simpang terlihat cemas karena Ziko belum juga datang. Ziko mencoba meraba lubang kunci dari luar, dari bentuknya dirabanya agar meletakkan kunci dengan tepat. Setelah 5 menit, pintu berhasil dibuka. Dengan jalan mengendap-mengendap, Ziko ke toilet yang ada di luar. Mencari pakaian yang ada di ujung. Menginjak WC duduk dengan hati-hati. Dia sedikit beruntung karena WC itu dapat menampung berat badannya yang sekarang. Dia yakin jika berat badannya yang dulu tidak akan bisa menahan dan kemungkinan pecah. Ziko telah berganti pakaian dan menyimpan pakaian rumah sakit di atas plafon. Keluar dari gerbang ketika security mulai berkeliling rumah sakit. Bersambung.